Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la madani waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kita kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Tidak lupa salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya yang mudah-mudahan kita diberi syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama-tama saya izin mempresentasikan dari kelompok kami, yaitu tentang fungsi keluarga. Nah, mungkin langsung saja agar tidak mempersingkat waktu. Yang pertama kali yang akan mempresentasikan yaitu Muhammad Abdul Wahab Bun Hadmi. Kepadanya dipersilahkan. Pendahuluan, keluarga merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan. Keluarga menjadi tempat pertama seseorang memulai kehidupannya. Keluarga membentuk suatu hubungan yang sangat erat antara ayah, ibu, maupun anak. Hubungan tersebut terjadi di mana antara anggota keluarga saling berinteraksi. Interaksi tersebut menjadikan suatu keakraban yang terjalin di dalam keluarga. Dalam keadaan yang normal, maka lingkungan yang pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya, saudara-saudaranya, serta mungkin kerabat dekatnya yang tinggal serumah. Melalui lingkungan itulah anak mulai mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan hidup yang berlaku sehari-hari. Melalui lingkungan itulah anak mengalami proses sosialisasi awal hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik setiap anggota keluarganya. Keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan terpenting sejak timbulnya peradaban manusia sampai sekarang. Keluarga selalu berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Peranan orang tua bagi pendidikan anak adalah memberikan dasar pendidikan, sikap, dan keterampilan dasar seperti budi pekerti, sopan santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar mematuhi peraturan, dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan. Pentingnya peranan orang tua dalam pendidikan anak telah disadari oleh banyak pihak. Kemudian, keluarga dalam Islam berawal dari pemilihan perempuan yang baik untuk selanjutnya membentuk keluarga yang Islami. Hal ini dijelaskan dalam fikih Islam melalui petunjuk Nabi tentang sifat-sifat perempuan yang baik, yaitu beragama dan menjalankan. Yang kedua, keturunan orang yang subur. Yang ketiga, yang masih perawan. Rumah tangga atau keluarga yang Islami adalah rumah tangga yang di dalamnya ditegakkan adab-adab Islami, baik yang mengangkut individu maupun keseluruhan anggota rumah. Rumah Islami adalah sebuah rumah tangga yang didirikan di atas landasan ibadah. Mereka bertemu dan berkumpul karena Allah, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, serta saling menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar karena kecintaan mereka kepada Allah. Islam telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang berskala individu maupun kelompok masyarakat, bahkan antar negara. Dalam keluarga, terdapat peraturan-peraturan, baik yang rinci maupun global, yang mengatur hubungan individu maupun keseluruhannya sebagai satu kesatuan. Rumah tangga Islami ternyata memiliki banyak konsekuensi. Ada 6 konsekuensi dasar yang menjadi landasan bagi tegaknya rumah tangga Islami, yaitu 1. Didirikan atas dasar landasan ibadah. Rumah tangga Islami didirikan atas dasar landasan ibadah.
Rumah tangga Islami haruslah didirikan di atas landasan agama dalam rangka beribadah kepada Allah. Sejak memilih jodoh, landasannya haruslah benar, memilih pasangan hidup haruslah karena kebaikan agama, bukan sekedar karena kecantikan, harta, ataupun karena keturunannya. Yang kedua, terjadi internalisasi nilai-nilai Islam secara kafah. Internalisasi nilai-nilai Islam secara kafah atau menyeluruh harus terjadi dalam diri setiap anggota keluarganya, sehingga mereka senantiasa komit terhadap abad-abad Islami. Disinilah peran keluarga sebagai benteng terkuat dan filter terbaik di era globalisasi yang mau tak mau harus dihadapi kaum muslim. Yang ketiga, itu terdapat kuduah yang nyata dari sekumpulan adab Islam yang hendak diterapkan. Orang tua memiliki posisi dan peran yang sangat penting dalam hal itu. Orang tua adalah orang yang pertama kali memberikan keteladanan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya nomor 4 dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ramdan. Terima kasih. Siap. Terima kasih, Azmi. Lalu lanjut yang keempat itu ada penempatan posisi masing-masing keluarga harus sesuai dengan syariat. Nah, Islam telah memberikan hak dan kewajiban bagi masing-masing anggota keluarga secara tepatnya dan manusiawi, serta hak dan kewajiban bersama dan kedudukan masing-masing yang tercantum di dalam KI pasal 77 sampai dengan 79 di situ ada. Nah, lalu yang kelima itu terbiasa tolong-menolong dalam menegakkan adab Islam. Berkhidmat dalam kebaikan tidaklah mudah, banyak gangguan dan godaannya. Jika semua anggota keluarga telah bisa menempatkan diri secara tepat, maka tolong-menolong dalam kebaikan ini akan lebih mungkin terjadi. Nah, lalu yang ada yang keenam, rumah harus kondusif bagi peraturan Islam. Rumah tangga Islami adalah rumah yang secara fisik kondusif bagi terlaksananya peraturan Islami, adab-adab Islami dalam kehidupan rumah tangga akan sulit diaplikasikan jika struktur bangunan rumah yang dimiliki tidak mendukung. Nah, di sisi inilah pembahasan tentang rumah tangga Islami banyak dilupakan. Rumah tangga Islami, suami dan istri harus memahami kekurangan dan kelebihan menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, serta mengharap ganjaran dari ridho Allah sehingga upaya untuk mewujudkan pernikahan dan rumah tangga yang diridhoi Allah menjadi yang tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan. Sedangkan ujian dan cobaan selalu mengiringi kehidupan manusia. Maka tidak jarang pasangan yang awal hidup tentram, tenang, dan bahagia mendadak dilanda perselisihan dan percecokan dalam keluarga. Nah, selanjutnya ada fungsi keluarga. Secara sosiologi, Juju Sujana mengemukakan 7 macam fungsi keluarga, yaitu yang ke-1 fungsi biologis. Nah, fungsi biologis ini perkawinan dilakukan untuk bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan, serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama. Nah, yang kedua, ada fungsi eduktif. Nah, fungsi eduktif ini keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya, di mana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohaninya dalam dimensi kognisi efektif maupun skill dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental, spiritual, moral, intelektual, dan profesional. Nah, lalu yang ketiga itu
Ada relasi. Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Dalam Quran surat Al-Luqman mengisahkan peran orang tua dalam keluarga menanamkan akidah kepada anak sebagaimana yang dilakukan Luqman Al-Hakim terhadap anaknya, begitu. Nah, lalu yang keempat, fungsi proteksif, di mana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk ke dalamnya. Nah, itu. Lalu yang kelima yaitu ada fungsi sosialisasi. Nah, fungsi sosialisasi ini berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal, baik interrelasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam menyikapi masyarakat yang pluralitas lintas suku, bangsa, golongan, ras, budaya, agama, bahasa maupun jenis kelamin. Nah, lalu yang keenam itu ada fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis ini keluarga merupakan kesatuan ekonomi di mana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, terus ada pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan harta bendanya secara sosial maupun moral. Nah, adapun konsep keluarga ya, secara tradisional dan legal keluarga mengacu pada dua atau lebih orang yang dihubungkan dengan kelahiran, pernikahan atau adopsi yang tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga. Nah, definisi ini menunjukkan sesuatu yang penting tentang ikatan kehidupan dan hubungan yang legal. Kata keluarga mengacu pada orang-orang termasuk suami, istri, saudara, paman, bibi, nenek, kakek, dan seterusnya ya. Dan keberadaan anak tersebut serta termasuk perasaan khusus, cinta, dan kasih sayang. Nah, terus ada sementara secara sosiologis. Secara sosiologis, sebuah keluarga adalah sebuah kelompok sosial atau yang dalam bahasa Inggrisnya social group, sebuah sistem, social system, dan sebuah lembaga sosial. A social group it is a collection of persons who recognize one another as family member and interacts in sexual bonded, intimate, and primary network. A social system it has many interdependent components which major differentiation by gender, race, class, age, size, and so forth. A social intention, the family meets broad social goal that center on intimate relationship and the reproduction and socialization of children. Nah, memahami fungsi keluarga dalam perlindungan anak sebagai sebuah kelompok sosial, keluarga juga dikenal sebagai kelompok primer. Sebuah kelompok primer terdiri dari sejumlah kecil orang yang berinteraksi secara langsung, personal, dan cara yang intim. Nah, hubungan kelompok primer ini ditandai dengan kontak face to face, ukuran yang kecil dan frekuensi dan intensitas kontak yang tinggi. Bahkan keluarga adalah kelompok primer yang spesial karena apa? Karena esensinya bagi individu dan masyarakat dan bentuknya telah dilegitimasi oleh masyarakat melalui ritual keagamaan dan legal. Nah, begitu dari saya.
dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kosakata yang salah dari kami. Terus ada yang kurang, mohon dimaafkan. Karena kami di sini belajar dan terus belajar untuk mencapai hasil yang baik. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana